Perkenalkan, nama saya Sania Amanda Primadevi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar 1 Deep Learning, yaitu Q&A konsep Deep Learning. Pertama, jelaskan ciri utama algoritma machine learning. Menurut Cholet-Francois 2017, ciri utama dari algoritma machine learning dibandingkan dengan pemrograman klasikal atau pemrograman konvensional adalah kemampuannya untuk membuat komputer memprogram dirinya sendiri. 2. Apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? A. Pemilihan model yang di-training untuk melakukan pemetaan dari data ke kabel. B. Pemilihan nilai hiperparameter atau parameter internal dari algoritma pembelajaran. C. Nilai awal parameter. D. Jumlah atau kualitas data training yang digunakan untuk mengaproksimasi fungsi target. 3. Apa definisi dari supervised dan unsupervised learning? Yang pertama, supervised learning merupakan metode pembelajaran yang bertujuan untuk memprediksi variabel target sebuah data baru berdasarkan model yang telah di-training menggunakan himpunan data berlabel. Dalam machine learning, digunakan untuk melakukan penelusuran atau searching nilai parameter model yang mengoptimumkan sebuah fungsi objektif. 2. Unsupervised learning merupakan metode pembelajaran mempergunakan sejumlah contoh data tanpa label. Teknik ini biasanya dipergunakan untuk menyelesaikan 2 kategori masalah komputasi, yaitu clustering dan pengurangan dimensi data atau dimensional reduction. 4. Jelaskan secara singkat mengenai reinforcement learning. Reinforcement learning adalah metode pembelajaran yang didasarkan pada pemberian penghargaan terhadap keputusan yang diinginkan dan atau pemberian penalti terhadap keputusan yang tidak diinginkan. Metode ini mengintegrasikan metode pembelajaran dengan sebuah aplikasi yang memberikan umpan balik bagi setiap keputusan yang telah diambil. Dengan itu, maka algoritma pembelajaran akan belajar dari kesalahan dalam membuat sebuah keputusan. 5. Apa definisi dari deep learning? Deep learning merupakan sebuah metode pembelajaran terhadap data yang bertujuan untuk membuat representasi atau abstraksi data secara bertingkat menggunakan sejumlah layar pengolahan data. Representasi data tersebut tidak dibuat secara eksplisit oleh manusia, tetapi dihasilkan oleh sebuah algoritma pembelajaran. 6. Apa perbedaan machine learning dan deep learning? Yang pertama, simplicity. Daya yang dipergunakan sebagai input proses pembelajaran tidak membutuhkan proses rekayasa fitur sebelumnya. Hal ini menjadikan proses pembelajaran model deep learning menjadi lebih sederhana dibandingkan proses pembelajaran model machine learning. Atau proses pembelajaran model deep learning bersifat end-to-end. Yang kedua, scalability. Proses pembelajaran model deep learning
memungkinkan implementasi secara paralel sehingga bisa memanfaatkan kapasitas GPU atau TPU-S. Algoritma pembelajaran yang bersifat iteratif menggunakan sejumlah batch data memungkinkan pembelajaran model menggunakan dataset berbagai volume, bahkan berskala besar. Ketiga, versatility atau adaptability. Proses pembelajaran model deep learning tidak selalu harus dilakukan dari awal. Model deep learning hasil pembelajaran dapat di-training kembali menggunakan data training yang baru. Hal ini menjadikan model deep learning sebuah model yang mampu untuk terus-menerus melakukan pembelajaran secara online. Keempat, reusability. Model hasil yang telah di-training menggunakan sebuah dataset berskala besar dapat dipergunakan untuk melakukan tugas menggunakan dataset berskala lebih kecil. Kemampuan ini disebut transfer learning, menghemat waktu pembelajaran ulang. Pertanyaan ke-7. Jelaskan tentang konsep single perceptron. Single layer perceptron atau SLP merupakan salah satu metode pada ANN. Perceptron yang merupakan salah satu jaringan feed-forward yang terdiri dari sebuah retina yang digunakan untuk akuisisi data yang mempunyai fixed weight connection dengan neuron layer yang pertama. Fixed weight layer diikuti dengan minimal satu weight layer. SLP merupakan sebuah perceptron yang memiliki satu variabel weight dan satu variabel layer dari output neuron. Sebuah SLP dengan dua input dan satu output neuron. Sebuah perceptron dengan beberapa output neuron dapat juga dianggap seperti beberapa perceptron berbeda dengan input yang sama. Fungsi boolean AND dan OR adalah salah satu contoh yang mudah disusun. 8. Sebutkan tahapan perceptron training rule. 1. Inisiasi nilai synapsis weight bisa random ataupun dengan aturan tertentu. 2. Lewatkan input pada neuron, kemudian kita akan mendapatkan nilai output. Kegiatan ini disebut feed-forward. 3. Nilai output atau actual output tersebut dibandingkan dengan desired output. 4. Apabila nilai output sesuai dengan desired output, tidak perlu mengubah apa-apa. 5. Apabila nilai output tidak sesuai dengan desired output, hitung nilai error atau loss, kemudian lakukan perubahan terhadap learning parameter atau synapse weight. 6. Ulangi langkah-langkah ini sampai tidak ada perubahan nilai error. Nilai error kurang dari sama dengan suatu threshold, biasanya mendekati 0, atau sudah mengulangi proses pelatihan sebanyak T kali atau threshold. Pertanyaan yang ke-9. Apa yang dimaksud dengan likelihood function di Bayesian probability? Likelihood function mendeskripsikan peluang data untuk asumsi atau pengetahuan tentang X yang berubah-ubah. X sebagai parameter yang dapat diatur. Dengan likelihood function tersebut,
dapat mengoreksi pendapat akhir yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau posterior. Jelaskan mengenai univariate dan multivariate Gaussian. Univariate distribusi bergantung pada satu random variabel saja, misal X. Multivariate Gaussian, distribusi Gaussian yang bergantung pada lebih dari satu random variabel. Jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Graphic Processing Unit atau GPU atau Tensor Processing Unit atau TPU merupakan unit pemrosesan data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan operasi matrik dilakukan dengan rapat. Dengan merepresentasikan pengolahan data ke dalam operasi matriks, maka algoritma pembelajaran model deep learning dapat memanfaatkan komputasi yang tinggi dari GPU ataupun TPU, sehingga memungkinkan percepatan waktu proses pembelajaran model deep learning dengan jumlah parameter model yang besar. Tools atau software apa yang mudah digunakan untuk deep learning? Salah satunya sebagai berikut. Neural Designer, Microsoft Cognitive Toolkit, Torch, Deep Learning Kit. Sebutkan contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning. Di sini ada 3. Yang pertama, ImageNet. Data citra digital yang terdiri dari 14.197.122 buah citra, 20.000 buah label, 1.034.908 push anotasi berupa bounding box, 2.081 sinonim label atau synset. Yang kedua, Open Image. Data citra digital yang terdiri dari sekitar 1,9 juta buah citra dan 600 kelas yang telah dianotasi dengan label, bounding box setiap objek, segmentasi mask setiap objek, relasi visual, dan lokal narasi. 3. iSight. Data acuan di bidang segmentasi objek dari data penginderaan jauh yang telah dianotasi secara lengkap. Dataset terdiri dari 2.806 data penginderaan jauh, 655.451 objek entitas, 15 kategori objek. Apa yang dimaksud dengan activation function? Merupakan sebuah komponen model yang memungkinkan model deep learning dapat memprediksi fungsi pemetaan data terhadap variabel target yang bersifat non-linear. Pertanyaan yang ke-15. Apa yang dimaksud dengan function objektif? Fungsi objektif adalah sebuah persamaan matematika yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kinerja sebuah model machine learning. Dalam mengaproksimasi sebuah fungsi yang memetakan atribut data input terhadap atribut label. Proses optimisasi dilakukan menggunakan algoritma pembelajaran atau algoritma optimisasi yang secara iteratif mengupdate nilai parameter model yang berasal dari sebuah random sampai nilai estimasi
tersebut konvergen ke sebuah nilai tertentu. Nilai hasil konvergensi selanjutnya dipergunakan sebagai nilai parameter yang optimal dari model yang sedang di-training. Sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning. 1. Mean error. 2. Mean percent error. 3. Mean absolute error. 4. Mean absolute percent error. 5. Mean square error. 6. Root mean square error. 7. Root mean square percent error. Apa tujuan dari pembelajaran atau training pada pemrosesan data? Salah satu tujuan dari pembelajaran atau training adalah untuk menimbulkan error, sehingga kinerja learning machine atau model diukur oleh square error. Dengan kata lain, utility function adalah meminimalkan square error. Apa yang dimaksud dengan steepest gradient descent? Merupakan cara tercepat menuju titik terendah pada local point of view, bukan pada global point of view. Jelaskan mengenai lokal minimal. Lokal minimal merupakan nilai minimum pada local point of view. Pertanyaan yang ke-20. Apa yang dimaksud dengan gradien? Gradien merupakan nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y atau ordinat dengan komponen X, yaitu absis. Gradien di sini merupakan nilai kemiringan suatu fungsi, yaitu tingkat perubahan parameter terhadap jumlah parameter lain. Secara sistematis, gradien dapat digambarkan sebagai turunan parsial dari serangkaian parameter terhadap inputnya. Semakin banyak gradien, maka semakin curam lerengnya. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf.